viewers, saya Dr. Jennifer Patra. Dan saya Dr. Astrid Teresa. Selamat datang di Beauty Channel by Jet, di mana kami akan memberikan informasi terkait dengan kesehatan kulit dan kecantikan untuk para viewers. Nah, siapa yang tidak mengenal skincare satu ini? Skincare yang wajib dan harus digunakan untuk membantu menjaga kelembapan kulit wajah kamu. Apalagi tentunya kalau bukan moisturizer. Nah, betul sekali Dr. Astrid. Ternyata banyak perempuan di luar sana yang masih ragu dengan moisturizer tentang penggunaan dan manfaatnya untuk kulit. Kali ini, saya dan Dr. Jen akan bahas tuntas soal moisturizer dan menjawab beberapa pertanyaan yang kaitannya juga dengan moisturizer. Sekarang kita akan ambil ya pertanyaan. Oke, kita akan mulai dengan pertanyaan ini. Bagaimana urutan yang benar? Moisturizer terlebih dahulu atau obat jerawat? Dr. Jen. Aku yang jawab. Aduh. Oke. Jadi urutan yang benar bukan moisturizer dulu atau obat jerawat ya. Jadi serum dulu, baru abis itu dipakaikan moisturizer. Nah, moisturizer ini sebenarnya biasanya mungkin sudah ada di dalam kandungan krim obat jerawatnya. Ya. Oke, kita lanjut Yang kedua ya. Pertanyaan kedua ya. Oke. Adakah efek samping dari kegunaan moisturizer yang tidak tepat? Dr. Jen lagi. Ayo! Ini sebenarnya banyak yang menjadi bumerang karena penggunaan moisturizer yang tidak tepat dengan jenis kulit mereka. Karena masih bingung kali Masih pakainya. bingung ya. Jadi mungkin denger coba-coba, moisturizer ini bagus nih di teman, tapi ternyata tidak cocok sama gimana tuh tipe cara kulit milihnya, wajahnya. Nah, jadi memang harus pertama kita harus tahu basicnya dulu kan, tipe dari jenis kulit kita sendiri. Oke, berminyak, kering, sama yang kombinasi ya. Kombinasi ya. Habis itu apa lagi? Nah, baru habis itu kita cari moisturizer yang tepat. Moisturizernya. Ya, kenapa alasannya? Kalau misalnya kita pakai moisturizer ya misalnya yang terlalu misalnya oily, nah itu malah bisa bikin kulit wajah yang sudah berminyak jadi makin berminyak, dan itu yang menyebabkan orang tuh biasanya breakout atau kulit berjerawat tuh timbul kembali gitu. Udah ya, terjawab? Kita jawab pertanyaan berikut ya. Nah, oke. Oh, ini tadi udah mirip-mirip pertanyaannya. Urutan penggunaan tuh. Urutan ini berarti nih dokter curang ya, nggak mau jawab pertanyaan gue rasa. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Kita taruh di bawah. Ini mungkin Dr. Jen lagi nih. Urutan penggunaan moisturizer yang benar adalah sesudah serum atau sebelum serum. Jadi moisturizer sama serum ya. Ya. Jadi kalau misalnya pertama bisa misalnya kita pakai abis mandi nih. Kalau misalnya urutannya abis mandi itu kan kulitnya masih lembab. Ya. Jadi kita pakai moisturizer dulu. Oke. Untuk ngunci air. Oke. Air yang tadi masih lembab habis mandi, masih kulitnya masih lembab, pakai moisturizer dulu. Nah, abis itu selang beberapa menit atau ya 10 menitan itu udah kering, baru pakai serum. Oke. Jadi gunanya itu kenapa kita sehabis mandi itu kan kulitnya kita tuh masih setengah lembab. Ya masih lembab, jadi dia masih setengah basah, itu digunain moisturizer untuk mengunci kelembapan itu, jadi kulit itu terus terhidrasi. Nah, jadi baru setelah itu baru memakai serum ya. Ambil lagi ya. Waduh, ini semoga Dr. Astrid yang menjawab karena pertanyaannya kompleks ya, Mak. Bener gak Dr. Astrid? Enggak dong. Kalau gitu aku call for a friend. Tipe atau jenis-jenis dari moisturizer. Boleh gak? Jadi tipe atau jenis-jenis dari moisturizer ini dibagi sebenarnya jadi 3. Jadi pertama tuh yang humectant. Nah, humectant itu dia itu adalah untuk kulit berminyak karena berbahan dasar air, ya kan? Nah, contoh-contoh yang ada di humectant tuh misalnya kayak AHA atau enggak hyaluronic acid yang memang pokoknya sangat light, jadi dia bantu untuk memoisturizekan atau melembabkan kulit yang berminyak. Ya, karena berbahan dasarnya tuh lebih ke air. Betul. Terus yang kedua Dr. Jen apa lagi? Yang kedua tuh apa ya? Aku tuh saking tegangnya sampai lupa. Aku jadi malu. Anyway, emollient ya. Itu berbahan dasar tuh minyak, ya kan? Jadi dia berbagi apa?
berbahan dasar minyak, makanya memang cocok untuk kulit yang kering. Kadang-kadang kulit itu kan ada jarak, maksudnya ada sela-selanya yang bisa dimasukin si alergi itu ya. Jadi biasanya viewers yang terjadi itu adalah kalau misalnya di kondisi orang yang sangat kering kulitnya, itu kan biasanya gampang tuh lecet atau kemerahan atau bahkan tuh jadi alergian. Nah itu makanya gunanya penting banget moisturizer untuk yang jenisnya ini ya. Betul. Jadi dia untuk meningkatkan proteksi skin barrier-nya kita. Nah, terus yang ketiga itu oklusif. Ya, aku berasa kayak ujian lagi nih, keringetan ya saya. Iya, sangat-sangat kering. Iya, kan nggak bisa pakai tiap hari ya. Iya, itu nggak boleh pakai tiap hari karena justru bisa nyumbat si pori-pori dan yang bisa menyebabkan kulit jadi berjerawat. Betul ya. Jadi biasanya pakainya buat yang daerah kering banget, misalnya ya area badan, misalnya lutut atau siku atau betul. Biasanya mungkin juga daerah bibir bisa nggak sih dok? Bisa. Iya, yang petroleum itu kan. Jadi biasanya kita pakai untuk di daerah bibir yang memang pecah-pecah itu cocok nih dipakein moisturizer jenis oklusif ini. Nah jadi guys ada 3 ya. Aku ulang. Yang pertama tuh ujian kita. Yang pertama humectant. Oke. Yang kedua emollient. Yang ketiga oklusif. 100 dulu dong. Oke. Jadi kita lanjut ke pertanyaan berikut ya. Oke. Apakah semua jenis moisturizer cocok untuk semua jenis kulit? Ini yang tadi kita udah bahas, guys. Dan udah ya yang jawab. Iya, dokter gak apa-apa. Di ini lagi aja di diperinci yang poin-poinnya aja. 3 tipe moisturizer. Yang gampangnya itu kita misalnya lihat tuh gel, krim, sama yang terakhir itu lotion. Oke. Kalau yang gel itu kan untuk kulit yang berminyak. Betul. Karena dia tadi bahan dasarnya air tuh gampang tuh kelihatan kalau di kemasan gel gitu ya. Biasanya tuh ada yang hyaluronic acid gel gitu kan. Terus ada yang krim, terus ada yang lotion. Betul. Gitu. Jadi kalau yang gel untuk yang kulit berminyak, jadi nggak terlalu mengandung minyak. Betul. Kalau yang krim itu kan bahan dasarnya tuh setengahnya minyak, setengahnya air. Betul. Jadi biasanya untuk kulit yang normal, betul. Normal ke kering juga malah bisa ya. Terus yang terakhir lotion itu kandungan airnya lebih banyak. Gitu. Jadi kalau lotion tuh lebih ringan sih sebenarnya ya. Kalau lotion lebih ringan, jadi ya sama, dia bisa untuk yang sensitif ya, atau enggak yang kulit memang kering dan normal malah juga betul. Jadi pokoknya harus dipilih moisturizer yang sesuai dengan jenis kulit kita. Kita lanjut ke pertanyaan berikut. Apakah moisturizer harus dipakai setiap saat? Dokter Jen. Sendiri. Aku nanya sendiri, jawab sendiri ya. Jadi moisturizer itu baiknya sebenarnya tergantung lagi nih dari jenis kulitnya kita. Kalau misalnya kulitnya kering, biasanya disarankan memang kita pakai pagi dan malam, ya dok ya. Tapi kalau misalnya dia kulitnya berminyak sekali, biasanya aku sarankan itu cukup di malam hari aja. Jadi kalau misalnya apalagi kalau tidur kayak AC gitu kan, jadi nutup dulu jadi ada nguap, betul, ada pelindung terhadap kulit. Pas malam kan biasanya kita tidur dengan AC, kulitnya jadi kering. Nah, alangkah baiknya itu terlindungi dengan si moisturizer. Pertanyaan terakhir. Masih ada satu lagi. Oh iya benar-benar ini ya. Pertanyaan terakhir Dokter Astrid yang jawab. Dokter Jen lagi. Apakah ini harus Dokter Astrid nih. Apakah moisturizer tidak membuat kulit berminyak semakin banyak memproduksi minyak? Yang jawab siapa nih? Dokter Astrid. Yes. Oke. Karena ini viewers sebelum dijawab, mungkin ini pertanyaan tuh yang sering banget para viewers mungkin juga mengalami, kayak kulit aku tuh berminyak banget, tapi boleh nggak sih dok pakai moisturizer? Ya. Jadi kalau misalnya tadi balik lagi, kalaupun boleh, moisturizer itu kan ada jenisnya tadi kan, jadi ada yang memang bahan dasarnya. Jadi bahan dasarnya kalau berminyak berarti pakai yang bahan dasarnya air, betul. Itu tadi si gel tadi. Boleh yang pakai krim ya, emang berbahan dasarnya minyak minyak sama airnya imbang. Gitu. Terus ya udah yang lotion tadi kan yang lebih ringan lagi. Iya, betul. Tinggal jadi dipilih. Jadi kalau buat yang
berjerawat boleh dong gitu. Iya. Tetap harus benar. dihabisin. Justru sebenarnya kalau misalnya kulit berjerawat itu tidak terlindungi dengan si moisturizer ini, kulit kan maksudnya kulit bisa semakin kering, ya kan dok? Ya, betul. Makin kering malah dia badannya itu akan memproduksi makin banyak minyak dari dalamnya. Nah itu yang menyebabkan makin jerawatan karena badan berasa kayak ini kita nggak cukup nih moisturizernya, jadi kita malah produksi lebih. Betul. Nah karena kita produksi lebih malah jadi berjerawatnya tuh makin banyak. Walaupun berjerawat, moisturizer tetap harus dipakai tapi sesuai dengan jenis dan kebutuhannya. Nah itu dia tadi topik tentang moisturizer. Kalian bisa kok tetap pakai moisturizer yang sesuai dengan jenis kulit kalian. Nah, untuk para viewers yang masih punya pertanyaan tentang kecantikan dan kesehatan kulit, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar. Betul, jangan lupa juga untuk like, comment, and subscribe ya. Dan kalian bisa nyalakan lonceng untuk dapat notifikasi saat kita upload video yang baru. Stay tune terus bersama Beauty Channel by Jade. Let's achieve your healthy skin. See you!